Guys, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe channel aku. Makasih guys. Lu pernah gak diomelin sama ojol? Padahal lu gak salah tapi lu yang diomelin. Mari kita Story of My Life edisi diomelin ojol. Kemarin gue tuh mau pergi ke cafe yang biasa gue nongkrong. Sesering itu gue ke cafe itu kayak bahkan hampir tiap hari, tiap kali gue mau nongkrong atau mau ngerjain tugas gue pasti kesana. Nah kemarin gue mau kesana karena gue mau ngerjain skripsi di sono ya. Dari rumah nih gue berangkat, gue dapet ojol yang gak pernah gue dapet sebelumnya. Pas gue naik, si bapaknya langsung ngomong, ini daerah Andara ya. Oh bener, tahu nih bapaknya ya kan. Pas udah jalan, ini bapaknya gak gunain maps. Jadi gue berpikir kayak, oh iya nih orang emang tahu jalannya. Udah tuh jalan gak gue arahin, sampai dimana pertengahan jalan bapaknya ini udah send ke arah kanan. Sedangkan gue tahu kalau lewat kiri itu lebih cepet. Akhirnya gue bilang ke bapaknya, Pak kita belok kiri aja. Gue arahin belok kiri, belok kanan nih. Sampai dimana gue tuh lagi ngebales chat temen gue, pengen bilang, ini bentar lagi gue sampai. Pas gue selesai ngechat, gue nengok ke arah depan, gue liat kanan kiri, kok ini kita kemana ya, lewat mana ini, gue nggak tahu jalan mana itu. Tiba-tiba gue bilang ke bapaknya, Pak kayaknya kita salah jalan deh Pak. Lu tahu si bapaknya berhenti, terus dia langsung ngomong kayak gini ke gue, ya lagian sih tadi aturan lewat jalan Paso aja, kenapa harus lewat sini? Malah nyalain gue giniin aja, Bang ya, lu yang salah Bang, ngapa jadi gue yang diomelin? Enggak, karena gue anaknya sopan, gue nggak begitu ya. Gue ngomong baik-baik, awalnya pas digituin gue langsung bilang, loh emang bener jalannya ini, orang saya lebih tahu kok, saya sering kesini, ini lebih cepet daripada lewat Paso. Terus dia masih kekeh menyalahkan gue, iya maksudnya tadi harusnya lewat Paso. Enggak Pak, lewat sini udah bener. Gue gituin aja, sebel banget. Ada momen dimana kita berdua sama-sama diem, dia nggak tahu tuh lagi buka apa, maps atau apa, gue nggak paham. Gue udah bilang padahal kita putar balik ke arah tadi Pak, tapi dia tetap diem. Sekitar 1 menit lebih kita diem, akhirnya si bapaknya ini muter balik. Terus pas udah keluar ke jalan yang tadi, akhirnya gue giniin aja si bapaknya, harusnya kita nggak usah belok Pak, lurus aja. Itu posisi jalan lurus, terus di sini ada gang. Lu kalau ngarahin orang itu kan pasti kalau pengen belok aja baru bilang kan kayak belok kanan, belok kiri. Tapi kalau lurus tuh nggak pernah bilang kayak lurus terus. Nggak ngapain, karena kayak udah sewajarnya kalau nggak diarahin belok ya udah lurus pasti. Bapak ini ngide untuk belok sendiri. Si jalan Paso yang bapaknya bilang ini emang bener bisa lewat situ, tapi itu lebih lama, jadi lebih cepet jalan gue. Jadi kayak, Pak, saya lebih tahu. Pernah nggak dibecandain sama temen lu dikasih air minum nih ya, lu pikir nih air yang dikasih adalah teh, tapi ternyata itu adalah air kencing. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita dari sendernya, kita sebut saja namanya Joy. Ini cerita waktu dia zaman SD kelas 4. Waktu itu lagi jam istirahat dan si Joy sama temen-temen ini lagi makan kayak biasa. Di SD-nya Joy ini ada sebuah taman yang biasa dimana tempat anak-anak suka main dan duduk-duduk gitu. Pas si Joy lagi makan, dia ngeliat ke arah taman itu, kok rame banget ya, ada apaan? Cuma karena si Joy ini anaknya cool banget, jadi dia nggak peduliin, dia nggak kepo gitu, jadi dia terus saya makan tuh sama temen-temennya. Nah pas masuk kelas si Joy ini nanya ke teman sekelasnya, kepo juga nih orang, tadi ada apaan rame-rame? Terus temennya jawab, oh itu tadi ada syuting Ikatan Cinta. Ada aman-aman opo dong. Katanya itu tuh ada adik kelas mereka yang minum air kencing temen cowoknya. Cari tahu ternyata si adik kelasnya ini, kita sebut saja namanya Siti, dia ini lagi kepedesan abis makan sesuatu, terus disodorin air sama temen cowoknya si Udin. Ranya Siti ini yang disodorin adalah teh, ternyata itu adalah air kencingnya si Udin. Pas si Siti minum, rasanya kan berasa tuh, pasti pesing-pesing bau gimana ya. Habis itu si Siti nangis ngadu ke guru, besokannya maknya Udin dipanggil, terus dia keluar dari sekolah. Udah deh, makanya bercanda jangan kelewatan ya. Coba lu di posisinya Siti, apa yang akan lu lakuin? Kalian lihat ini jam berapa sekarang? 00:03. Kalau udah begini saatnya apa kita? Saatnya cerita horor. Cerita horor kali ini dialamin sama temen gue sendiri. Jadi waktu itu dia lagi di rumah berdua doang sama ibunya. Posisinya itu dia lagi di kamar dan dia aus. Akhirnya dia memutuskan untuk ke dapur. Pas dia keluar dari kamar, dia tuh ngeliat ibunya lagi nonton TV di ruang tamu. Setelah dia ke dapur, tapi dia kaget banget pas sampai di dapur. Karena apa? Karena dia melihat ada ibunya lagi masak di dapur. Dia bener-bener kaget banget karena dia barusan ngeliat ibunya di ruang tamu, tiba-tiba sekarang ada di dapur. Gue kayaknya kalau jadi teman gue ya, gue langsung nyibit ke kamar karena itu serem banget cuy. Temen gue juga sebenarnya dia takut, makanya dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat itu nggak beneran, jadi kayak halusinasi dia doang mungkin kali. Kan denger suara bisik-bisik gitu gak sih? Gue kok dengar suara ya? Kalian cerita deh. Jadi kan gue anaknya suka begadang ya, kayak tidur tuh jam 12 paling cepat, tapi paling sering jam 1 atau jam 2 malam nih kayak sekarang ini. Dan gue sering banget ngedenger ada suara bisik-bisik gitu, bisik-bisik tetangga. Kan mungkin tetangga gue udah pada tidur, dan posisinya di rumah ini semua udah pada tidur kecuali gue. Pengen gue lagi asik-asik maskeran kayak gini dengan niat hati, belum tidur, muka gue fresh, malah diganggu denger bisikan-bisikan. Emang udah paling bener lu jangan pada begadang kayak gue deh. Setan kalau bisa ngomong juga dia kayak bakal teriak ke gue, karena udah bosan banget liat gue pakai G2G backward plastik terus. Ya mohon maaf, abis gue pakai masker ini muka gue langsung jadi kinclong dan cakep banget ya. Tuh hantu aja sampai merhatiin gue kayak gitu, kayak dia iri
iri deh sama keglowingan gue ini. Oh, atau jangan-jangan tuh hantu kepo kali ya gue pakai apaan. Kita spill produknya nih hantu nih kayaknya. Ini gue spill aja kali ya. Bentar gue bilas dulu masker karena ini juga udah kering. Oke, udah dibilas. Lihat muka gue jadi seger banget gak tuh? Gue spill ya. Jadi ini tuh produknya dari G2G Mugwort Clay Stick. Harganya berapa ya tebak? Cuma 39.000. Walaupun kecil-kecil dan murah nih. Jangan main-main loh maksudnya. Jangan main-main. Lihat muka gue, auto mulus dan glowing. Ini gue satu jerawat karena emang lagi dapet. Tapi kalau nggak dapet, bersih muka gue. Tuh kalian bisa lihat before sama afternya. Ini nggak gue edit sama sekali. Nih muka gue yang ini sama ya. Masker ini tuh bisa membersihkan pori-pori secara mendalam. Seperti yang kalian lihat, ini gue lagi ada jerawat yang meradang. Ini masker bisa menenangkan peradangan jerawat selama 12 jam. Masker G2G ini juga cocok untuk mengontrol minyak sehingga kulit kita ini jadi sehat, cerah dan juga glowing. Udah gue spill ya produknya, tolong jangan ganggu gue lagi. Sebagai orang yang pelupa, itu gue nggak bersahabat banget sama yang namanya open bill kalau lagi ke cafe atau lagi nongkrong. Pertama waktu itu gue lagi nongkrong, terus open bill. Pas pulang, kelar makan, udah pengen pulang, abis itu gue diteriakin dari belakang, mbak. Pas gue nengok, itu mas barista lari dari arah pintu ke arah parkiran, karena gue udah di parkiran. Mbak, maaf belum bayar. Lu tahu itu di parkiran gak cuma gue doang, itu ada tukang parkir, ada pengunjung lain juga. Itu yang lagi pada nongkrong di luar itu ya, yang di outdoor juga pada ngeliatin ke gue. Malu banget, astagfirullahaladzim, dikira kabur. Saya bukan yang gak mau bayar, tapi lupa. Terus baru kejadian lagi kemarin pas gue lagi nongkrong, itu open bill lagi tuh. Pas banget gue mau keluar dari kafenya, itu belum nyampe pintu keluar, gue tuh lagi nengok ke belakang ngeliatin temen gue yang di belakang gue. Pas nengok, gue tuh malah salfok, Kak. Ini kan temen gue di sini. Nah, di sini ada beberapa pegawai di tempat kasirnya. 3 orang lagi ngeliat ke arah gue dan lagi ngomong. Dia ngomong kayak gini, itu yang itu belum bayar, Cok. Gimana perasaan lo? Lu nengok ke arah orang yang lagi ngomongin elu. Gue pas ngeliat mas-masnya ngomong kayak gitu, gue langsung kayak, belum bayar ya mas, maaf mas, lupa. Itu lucu banget lagi ekspresi mas-masnya ngomong ke temennya, dan temennya tuh kayak gini gitu. Bener-bener tobat banget, open bill lah. Kalau mau beli langsung bayar, udah gitu. Oh seriusan nanya kerudung gue dari mana? Masih minta spill. Oke, baik, karena gue baik, jadi mari kita spill kerudung ini. Kerudung dari Just Blood Not Hijab, alias kerudung gue sendiri. Kerudung serbaguna yang bisa dipakai untuk sarapan, makan dulu, Spiderman, ikan masker, atau selendang Ustadz Maulana. Selendang pakai sebagai kerudung. Kerudung udah gue setrika, terus segitiga aja kayak gini. Ini yang lagi gue pakai warna kaki ya guys. Nah udah selesai, yang mau samaan langsung klik keranjang kuning.